Atau memang ini sebenarnya fenomena yang diambil adalah kisah kopi pangku yang memang akhirnya pekerjaan ini menjadi ramai karena kesulitan mencari penghasilan di zaman sekarang. Gue takut jawabnya, harusnya sutradara yang jawab ya. Ngomongin tentang Reza Rahadian tadi, ini film pertamanya yang disutradarai atau film panjang pertama? Film panjang pertama. Dan dengar-dengar katanya film ini sebelum tayang pun sudah memenangkan beberapa penghargaan di Busan International Film Festival. Iya betul, 4 penghargaan lebih tepat. Loh kok bisa sih? ini gimana? Ya karena filmnya keren lah. Oh, keren. Ya jadi bikin kopi, misalnya ada supir truk nih datang gitu. Nanti si gadis ini mengeluarkan cangkir, teko untuk bikin kopi, tapi bikinnya sambil dipangku sama supir truknya gitu. Terus sambil diajak ngobrol, diaduk, nanti bisa sambil pijit-pijit dikit, ajak ngobrol, basa-basi gitu. Ya. Kenapa ini fenomena yang harus diambil? Apakah emang sebenarnya yang diambil itu sebenarnya mau ngambil dramanya, tapi kisah pangku-pangkuannya ini menjadi pelengkapnya, atau memang ini sebenarnya fenomena yang diambil adalah kisah kopi pangku yang memang akhirnya pekerjaan ini menjadi ramai karena kesulitan mencari penghasilan di zaman sekarang? Gue takut jawabnya, harusnya sutradara yang jawab ya. Oke, kalau bisa mencontek jawaban Reza Rahadian. Jadi bagaimanapun di film Pangku ini kan settingnya tahun 1998, di mana memang sedang ada krisis ekonomi, dan untuk mencari pekerjaan susah dan pilihan nggak banyak, kesempatan nggak banyak, akhirnya Sartika demi untuk bisa bertahan hidup dan menyekolahkan Bayu, ya saat itu yang sepertinya bisa menopang hidupnya adalah menjadi gadis kopi pangku gitu. Bagaimana memang dianggap negatif, cuma adanya itu ya sudah, yang penting bisa makan dan bisa menyekolahkan anaknya gitu. Tapi pangku itu sendiri memang bermakna ganda ya. Jadi satu yaitu tradisi kopi pangku, kedua ya bagaimana Sartika memangku anaknya untuk bisa membawanya ke masa depan yang lebih baik. Gitu. Kalian sendiri pertama kali mendapatkan peran ini karena emang sudah dihubungin langsung sama Reza Rahadian gitu kan? Rahadian. Suka salah orangnya. Reza Rahadian. Tapi ini ngomongin tentang Reza Rahadian tadi, ini film pertamanya yang disutradarai atau film panjang pertama? Film panjang pertama. Dan dengar-dengar katanya film ini sebelum tayang pun sudah memenangkan beberapa penghargaan di Busan International Film Festival. Iya betul, 4 penghargaan lebih tepat. Loh kok bisa sih? ini gimana? Ya karena filmnya keren lah. Kita nggak gimana? Kita yang di Indonesia belum nonton filmnya, tapi di luar negeri kok bisa ya, jadi gini, memang di Busan International Film Festival Korea itu kan tiap tahun ada, dan salah satu festival film di Asia yang terbesar gitu, salah satunya. Nah, memang film Pangku disubmit ke festival itu untuk ikut vision competition gitu. Nah, tapi uniknya dari vision competition ini, penghargaannya itu bukan penghargaan standar seperti best film, best director, best actor, bukan gitu. Jadi yang dimenangkan Pangku ini ada best audience award, yaitu pilihan penonton yang saat itu nonton film Pangku. Dan ini kita ngomongin dari seluruh dunia ya yang datang ke festival itu nonton. Ada yang Festival Future of Asia Award, artinya ini film yang dianggap bisa merepresentasikan film-film Asia di masa depan. Ketiga, film Critical Award, Critical Federation Award. Jadi ini dari pengkritik ya, yang mengasih award. Nah, yang keempat nih agak susah nyebutnya, Bishkek Award gitu ya. Dan kelima juga Claresta yang berperan sebagai Sartika juga menang The Rising Star Award. Jadi The Rising Star itu adalah aktor atau aktris pendatang baru yang kira-kira gitu. Talentanya kira-kira akan cemerlang di masa yang akan datang. Betul. Jadi kalau kenapa bisa menang? Ya kalau nanya gue ya keren filmnya lah. Karena keren. Ya bukan keren, sorry. Kalau melihat reaksi, jadi kan waktu nonton bareng di Busan itu kan kita setelah nonton ada Q&A kan sama penonton, dan dari reaksi orang Korea yang nonton dari negara lain
intinya mereka tersentuh dengan ceritanya dan melihat perjuangan seorang ibu tunggal miskin. Ternyata itu juga membuat memori mereka ke-trigger melihat perjuangan ibu mereka dulu gitu. Oke. Sebenarnya peran kalian masing-masing di sana ngapain sih? Kan Fedi Nuril nih tadi cerita sebagai perannya supir truk yang berjualan ikan. Di sana yang membuat peran Fedi Nuril ini menjadi menarik kenapa sih? Jadi kan Pangku ini ceritanya tentang Sartika yang single mother yang miskin dan dia ingin Bayu anaknya bisa sekolah gitu. Tapi karena pilihannya sedikit, dia bekerja sebagai gadis kopi Pangku demi bisa menyelamatkan anaknya. Nah, peran Hadi ini adalah muncul dan membuat hidup Sartika berubah. Yang Hadi ini mungkin adalah sosok yang bisa mengangkat Sartika dan Bayu dari titik terendah hidup mereka. Karena si Hadi ini yang pekerja keras yang mungkin dari luar terlihat tangguh ya gitu, kayak semacam kuli kasar gitu, tapi ternyata hatinya kesepian dan merindukan sosok keluarga. Oh tunggu bentar, kan ada Fedi Nuril memerankan Hadi, terus ada Bayu dan juga Sartika. Bayu dan Sartika ini Sartika bahkan mengambil pilihan untuk berjualan kopi Pangku karena ingin hidupnya Bayu menjadi lebih baik. Suaminya Sartika ini kemana? Ayahnya Bayu ini kemana? Nah itu suaminya nggak tahu siapa. Makanya salah satu yang diangkat dari film ini adalah ketika tahun 1998 itu, ketika akhirnya sudah ada uang untuk menyekolahkan Bayu, tapi ternyata terkendala birokrasi lagi, yang ketika itu sekolah kalau dokumennya nggak jelas, akte kelahiran nama bapaknya siapa itu nggak bisa sekolah. Oh, akhirnya muncullah harapan dari Sartika melihat Hadi waktu ini. Ketemu Hadi ini, gitu. Yang membuat Hadi ini akhirnya, tapi bentar kita coba bahas untuk membahas akhirnya kenapa Hadi mau menjadi peran vital di sana. Berarti kan ada kemungkinan Hadinya mau bersama dengan Sartika kan. Akhirnya kan kenapa harus Hadi ini menjadi peran yang cukup vital di film ini? Apa? Ya begitu kan. Ya kalau dari trailer kan openingnya aja udah aku pengen punya anak, kamu mau punya suami, ya itu yang dianggap ada secercah harapan nih buat Sartika gitu. Oke, baik. Kita berpindah ke Syakil. Syakil di film ini apa yang membuat Syakil menjadi begitu ingin memerankan peran di film ini, Syakil? Awalnya sih aku kan pas chatting itu biasanya aku diskusi dulu sama mama. Kayak gimana nggak punya bapak, kayak gimana anak mandiri. Jadi aku sama mama bertanya kayak gimana sih mah nggak punya bapak itu. Jadi kalau Bayu ini beneran ada, mungkin sedih kali ya, sedih banget karena dia memang nggak punya bapak, dia mencari bapak. Bahkan kalau ngeliat dari trailernya katanya Bayu tuh sempat disuruh cari plastik mah gampang, yang susah cari bapak gitu ya. Iya. Ya kalau plastik kan ada di mana-mana. Oke. Syakil udah nangkep. Kalau misalkan Devano di film ini kan berperan sebagai tim pekerjanya Hadi, sebagai pekerja di Pasar Ikan apa? KPI. Ya. Di sini memerankan peran yang seperti apa? Gilang ini anak remaja, bisa dikatakan 17 tahunan, yang nggak punya orang tua, yang memang tidak punya pilihan hidup. Dalam memilih, dia nggak bisa memilih untuk dia pengen bahagia, pengen main-main, mungkin pengen keluar sama teman-teman, tapi nggak bisa karena dia sendirian dan dia tahu kebutuhan pangannya tuh sangat penting gitu. Jadi harus bekerja di usia yang sangat muda. Lalu ketemu sama Hadi, dibawalah ke kopi Pangku tersebut. Jadi sebenarnya di kisah ini memang dari awal Devano ini memang jadi timnya Fedi Nuril ya di film ini. Tim sih bukan sih. Jadi sebenarnya tadinya emang belum bekerja, terus diajakin sama Hadi untuk kerja bareng ngurusin ikan. Enggak, ngurusin apa warung. Aja. Warung. Jadi
maksudnya kerjanya serabutan sampai akhirnya dibawa sama Hadi ke Iya, Kopi Pangku pokoknya ini. intinya si Gilang ini kelihatan linglung lah di dalam TP itu kayak ya kan maksudnya nggak punya orang tua segala macam sendiri dan lain-lain gitu.